Selamat pagi pemirsa, kembali hadir bersama saya Namira Novadisa di acara Liputan Ikomedia untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Liputan Ikomedia pagi ini. Tidak ada masyarakat Kota Ponorogo yang tidak mengetahui Jalan Suromenggolo yang kerap sekali disebut Jalan Baru. Kegiatan Car Free Day dibuka setiap hari Minggu yang berlokasi di Kota Ponorogo ini. Setiap minggu selalu dipadati pengunjung dari semua kalangan. Berikut adalah laporan reporter kami dengan Widya Ningrum yang ada di wilayah Jalan Suromenggolo. Ya, terima kasih Namira atas laporan dari studio. Saya Widya Ningrum melaporkan dari Taman Gor Suromenggolo Ponorogo. Ini adalah salah satu tempat wisata paling favorit bagi masyarakat setempat. Saya akan mewawancarai salah satu pengunjung di tempat wisata ini. Misi ya Mbak. Mbak minta waktu sebentar Mbak. Silakan. Kalau boleh tahu namanya siapa Mbak? Rifana. Ini dari mana Mbak ya? Dari Pacitan. Pacitan, jauh banget ya. Ke sini itu tujuannya apa Mbak? Ini refreshing aja sih. Refreshing. Apa sih yang membuat daya tarik wisata ini? Kalau dari saya sendiri, dari segi harga terjangkau, kemudian tempatnya juga luas, banyak pilihan tempat duduk, terus tempatnya lebih ke alam gitu. Oh, jadi menurut Mbaknya ini salah satu tempat favorit juga ya Mbak? Iya, benar banget. Mbaknya ini kuliah atau kerja atau gimana? Masih kuliah, masih terakhir. Kalau nugas nggak begitu sering sih, cuma buat refreshing aja gitu. Habis tugas, terus dari pikirannya. Jadi ini salah satu tempat healing gitu ya Mbak? Ya, itu tadi adalah salah satu wawancara saya dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Sekian dari saya kembalikan ke studio. Pemirsa, jelang tahun baru 2022, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional mulai melonjak. Kenaikan cukup signifikan terjadi pada harga minyak, beras, bawang putih dan bawang merah, ayam dan juga daging. Baik, kami akan ajak Anda langsung untuk memantau harga bahan pokok terutama di Pasar Legi Ponorogo. Kita segera bergabung dengan reporter Ade Zubaidah. Baik, terima kasih Namira atas laporannya dari studio. Saya Ade Zubaidah melaporkan dari Pasar Songgolangit. Dengan kondisi bahan pokok yang sebelumnya naik pada tahun 2022, kini harga bahan pokok sebagian mulai stabil, diantaranya bawang putih dengan harga Rp22.000 per kilogramnya. Harga beras juga naik dengan harga Rp10.000 per kilonya, bawang merah dengan harga sekitar Rp22.000 per kilogramnya. Bahkan daging ayam pun juga naik dengan harga Rp37 per kilo. Bahkan saat ini juga bahan pokok yang masih naik terus, yaitu minyak goreng per liternya harga Rp15.500. Meski harga tinggi, namun bahan pokok dibutuhkannya oleh masyarakat sehingga permintaan tidak akan turun. Karena ini justru menjadi keuntungan para pedagang karena dengan ini mereka dapat mengantongi omset yang terbilang tinggi. Sejumlah pembeli mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok ini. Warga berharap pemerintah melakukan kontrol terhadap harga bahan pokok di pasar. Pemirsa, Jalan Hos Cokro Aminoto di Kelurahan Bangunsari saat ini identik dengan julukan Malioboronya Ponorogo. Hal itu berdasarkan wajah baru jalan tersebut. Setelah dilakukannya face off, jalan menjadi lebih lebar dan dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas yang ada. Tidak hanya jalan tersebut, Jalan Jenderal Sudirman juga akan memiliki konsep yang sama. Menurut pendapat saya pribadi, ya semuanya kan ada dua sisi toh. Pasti ada sisi baiknya, pasti ada sisi kekurangannya. Di sisi baiknya, jalannya menjadi indah, menjadi lebih tertata, menjadi lebih rapi. Mungkin kalau di sisi kurang baiknya, mungkin soal pelanggan atau yang lainnya kan jadi satu arah. Kalau satu arah itu orang mau lewat sini kan jadi mikir. Beda sama kayak yang dulu kan dua arah kan bebas. Mungkin saat ini belum begitu ramai. Mungkin dalam proses penyesuaian. Kalau segi yang baiknya, jalannya menjadi indah, menjadi bersih. Itu aja sementara ini. Menurut Anda bagus belum dibangun atau sudah? Bagus sudah dibangun. Soal bagusnya loh.
Tapi kalau soal pembeliannya, para pembeli itu mungkin lebih baguskan dulu. Dulu kan dua arah. Dari jalan yang barat, dari yang utara, yang selatan bisa masuk. Sekarang kan cuma dari yang utara dok. Jadi pelanggan yang jadi selatan mau ke sini harus putar dulu ke lewat utara dulu. Itu mungkin seginya yang kurang bagus. Tapi mungkin lama-kelamaan ya mulai bisa menyesuaikan lah. Dengan dibangunnya jalan ini, pendapat Anda bagaimana, Mbak? Menurut pendapat saya yang saya lihat, saya ketahui itu ya juga nyaman juga, tapi bagus, banyak pengunjung, banyak pemandangan juga yang lebih menarik juga, banyak orang yang jualan di sini lebih banyak juga dibandingkan yang tahun sebelumnya. Soalnya di sini banyak kendaraan bermotor atau mobil-mobil yang bisa melaju dalam arah yang tepat dan baik gitu. Pertanyaan kedua, menurut Anda bagus sebelum dibangun atau sesudah? Menurut saya kalau belum dibangun ya biasa-biasa saja. Kalau sudah dibangun ini lebih sangat luar biasa sih. Kan tempat-tempatnya seperti kayak gini lebih menarik dan nyaman gitu. Kalau jalan satu arah itu menurut saya kurang tepatnya untuk arah, kan satu arah gitu. Kalau dua arah itu kan bisa sangat sangat jalannya itu enak gitu loh. Upaya menjadikan Reok Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda yang tercatat di UNESCO adalah langkah pasti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ponorogo. Berbagai cara dilakukan oleh Pemkab, diantaranya dengan mengundang fasilitator UNESCO. Berikut adalah laporan reporter kami dengan Ade Zubaidah yang berada di lokasi Dinas Pariwisata Ponorogo bersama Bapak Yuda selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada Bapak Yuda selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo mengenai budaya Indonesia, salah satunya Reok Ponorogo yang diusulkan jadi warisan budaya ke UNESCO. Kita sebenarnya memulai untuk mendaftarkan keinginan ini, yang mana Reok ini masuk di dalam listed UNESCO, ICH list UNESCO. Ini sebenarnya kita sudah pernah mendaftarkan diri di tahun 2018 kemarin. Dan kita pernah melaksanakan presentasi, kita pernah melaksanakan seleksi di Jakarta ya, di Kementerian Kebudayaan. Tetapi pada saat itu kita harus bersaing dengan kompetitor yang lain, gamelan. Akhirnya yang dinominasikan listed untuk Indonesia untuk berangkat ke UNESCO kemarin adalah gamelan. Dan tahun 2023 insya Allah Reok akan kita perjuangkan, karena tidak hanya Reok yang ingin dinominasi, ada beberapa kompetitornya antara lain jamu, bisa rendang, kemudian bisa tempe dan lain sebagainya. Lah untuk Reok Ponorogo ini mudah-mudahan listed untuk nominasi yang pertama, ya, peringkat pertama lah begitu. Kita sedang dalam persiapan mematangkan terhadap juga untuk penyiapan ini. Oleh karena itu membutuhkan suatu keahlian untuk membuat film dokumenter yang akan disajikan di tim penilai di UNESCO. Oleh karena itu kalau sudah berbicara UNESCO memang sangat rumit sekali, dan memang ini suatu pembelajaran dan standar ini memang standar dari luar negeri, dari UNESCO itu sangat ketat sekali. Kita mengupayakan gitu, kita memperjuangkan pemenuhan apa yang diinginkan oleh UNESCO,
Sehingga kita sudah berkali-kali mengadakan meeting, mengadakan pertemuan, kemudian mengadakan asistensi, pembimbingan untuk meraih apa yang namanya ICH UNESCO itu. Insya Allah tahun 2023 kita listing. Reok Ponorogo ini adalah jati diri masyarakat Ponorogo. Oleh karena itu harus bertumbuh dan berkembang. Ya. Karena ini sudah menjadi darah dan nadi kehidupan masyarakat Ponorogo. Ini harus selalu senantiasa kita lestarikan. Oleh karena itu dengan adanya itu Reok Ponorogo tercatat sebagai UNESCO. Oleh karena itu kita sudah merasa aman. Secara legal formalnya diakui oleh dunia. Dengan diakui oleh dunia, otomatis Reok akan menjadi pusat perhatian dunia. Dan banyak harapan saya nanti ke depan orang luar negeri akan lebih mendalami Reok, akan lebih mengenal Reok Ponorogo. Dan Reok akan besar di negerinya sendiri. Nah itu pelestarian Reok, saya kemarin dalam rangka melestarikan Reok Ponorogo ini, saya sudah rencanakan adanya festival Reok Anak. Supaya anak ini sejak dini, karena kalau sudah berreok itu kan seni tradisi, seni tradisional. Yang namanya memperkenalkan seni tradisi itu tidak semudah dengan seni yang modern, seni-seni yang saat ini kita temukan. Karena apa? Ini tradisional. Oleh karena itu harus kita perkenalkan sejak dini. Bahkan kemarin dengan Universitas Muhammadiyah juga, itu juga kita perkenalkan dengan reok wayang golek, yang mana ini adalah mempresentasikan, memperkenalkan reok kepada tataran wilayah di PAUD, katakan di anak-anak TK. Anak-anak TK kan kalau diajak menari kan masih belum bisa ya. Jadi kita lewatnya memperkenalkan itu lewat dongeng-dongeng, dengan lewat cerita-cerita. Ini bagaimana tentang Reok Ponorogo, tokoh-tokohnya siapa saja, kan seperti itu. Nanti di tataran SD juga akan kita selenggarakan Reok Anak. Selagi anak mulai sudah bisa menjoget, sudah bisa menari, sudah bisa berani naik panggung, nanti akan kita fasilitasi dengan festival Reok Anak. Semua pesertanya adalah anak-anak SD. Ya, ini. Di wawancara dengan Pak Yuda, saya Adi Ubaidah melaporkan, saya kembalikan ke studio. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Namira Novadisa pamit undur diri dan sampai jumpa.